Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengar kisah sengsara Yesus dan juga dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, semuanya mengarah kepada sikap ketaatan Yesus dalam menerima salib untuk menyelamatkan manusia. Sehingga saya menyimpulkan salib adalah keselamatan bagi manusia. Kita mengenal dan memperingati wafat Yesus pada hari Jumat Agung, dan itu kita dengar di dalam kisah atau di dalam pasio. Yang terpenting adalah dari kisah ini adalah sebuah sejarah dunia dan juga sejarah kekristenan. Kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang kita kenangkan pada hari Jumat Agung, hari yang kudus tatkala Yesus mengorbankan nyawanya bagi seluruh bangsa manusia atau bagi kita. Hari Jumat Agung adalah hari yang bersejarah, yang menjadi kewajiban bagi orang Katolik untuk mengenangkannya. Akan tetapi tatkala gereja mengenangkan sengsara dan wafat Yesus, kita diingatkan akan satu tonggak yang menanamkan pilar iman Kristen di dunia. Itu adalah salib, pilar iman. Kita mengenangkan Yesus bukan terutama karena mujizatnya atau karya-karyanya, tetapi terutama karena salib yang dipanggulnya dan karena sengsara dan wafatnya di kayu salib. Salib mempunyai arti kekristenan hanya dalam diri Yesus. Karena di salib Yesus menyerahkan nyawa dan seluruh hidupnya. Di sana secara amat nyata Ia menanggung dosa umat manusia, dan dengan salib manusia diselamatkan dan menjadi terberkati oleh Allah, ditebus dan dibebaskan dari maut. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah taat kepada Bapa dan juga telah menerima salib dengan rela untuk menyelamatkan kita. Kita ditebus dari dosa-dosa kita dengan dibayar oleh darah yang mahal, yaitu anak tunggal Bapa, dengan cara ditumpahkan di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dibebaskan dari dosa, kita diselamatkan berkat Tuhan Yesus. Lalu mengapa Tuhan Yesus kok rela menyerahkan nyawanya, rela mati di kayu salib dengan cara yang begitu sadis? Mengapa? Itu semua adalah karena cinta akan umat manusia. Kalau Allah mencintai manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib, lalu kita bagaimana membalas cinta Allah
bagaimana membalas kebaikan Allah dalam kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warta Jumat Agung adalah warta tentang salib Yesus. Yesus memilih jalan salib sebagai tanda keselamatan. Yesus tahu persis bahwa salib adalah tanda perendahan dan penghinaan yang sedalam-dalamnya dengan penderitaan yang tak tertangguhkan. Tetapi justru itulah yang menjadi sarana keselamatan. Itu berarti Yesus memilih jalan derita untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Yesus memilih jalan pengorbanan untuk memberikan sukacita. Yesus memilih jalan salib, tanda perendahan dan penderitaan untuk membawa kebaikan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa masalah terbesar dialami umat manusia adalah penderitaan. Kita takut akan penderitaan. Karena itu kepada Yesus memberikan arti yang jernih tentang arti penderitaan. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan dan ada penderitaan karena kebaikan dan cinta kasih, seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan karena kejahatan merupakan akibat dari dosa, akibat dari keserakahan manusia. Segala penderitaan yang dialami bukan karena Tuhan menghukum manusia, tetapi Dia yang memilih untuk dihukum oleh alam. Kalau alam atau bumi pertiwi menangis, kita juga pasti ikut menangis. Tetapi kalau kita menjaga alam semesta supaya alam tetap terjaga, tetap lestari, kita juga akan bahagia dan alam akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi kalau kita mengulas alam demi kepentingan pribadi dan juga demi kemewahan, kekayaan alam juga terbatas. Dan Tuhan juga sudah berhenti menciptakan. Kalau kita menguras alam semau kita tanpa melestarikannya kembali, jangan salahkan Tuhan kalau alam akan murka dari kita. Alam adalah ibu pertiwi yang memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia hidup dari alam. Kalau alam itu hancur, entah cari kemana. Apakah makanan datang dari surga? Ini. Saya yakin tidak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan itu merupakan maut, hal negatif yang justru perlu dihindari. Itu menghasilkan kematian dan juga penghukuman. Akan tetapi penderitaan yang muncul karena kebaikan membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Penderitaan yang dialami Yesus memberikan sukacita bagi manusia. Demikian juga penderitaan yang dialami oleh kita setiap hari. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya, karena di balik penderitaan ada sukacita. Sehingga ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke mana? Ke tepian. Bersusah-susah dahulu dan bersenang-senanglah di kemudian hari.
Penderitaan juga bisa diartikan dengan demikian. Kalau saat ini kita menderita karena usaha kita, karena perjuangan kita, jangan lupa dalam penderitaan kita, dalam usaha kita, sertakan Yesus di dalam hati kita. Sehingga Santo Paulus mengatakan, sengsara Yesus adalah obat yang paling mujarab untuk memberantas kejahatan atau memberantas kekhawatiran kita akan hal. Sehingga dia mengatakan, semoga sengsara Yesus selalu berada di hati kita. Kalau sengsara Yesus ada di hati kita, pasti kita akan menjadi orang Katolik yang tangguh, orang Katolik yang kuat. Karena kita sudah diajarkan oleh guru yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia menderita, dia menerima dengan tabah, bahkan rela untuk mati di kayu salib demi cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada manusia. Kalau Tuhan sudah rela menderita, rela berkorban, dan bahkan mati dengan cara yang begitu sadis, itu semua karena cinta. Kalau cinta Tuhan tidak dibalas dengan cara menjaga alam yang adalah titipan Tuhan untuk kehidupan manusia, kita juga siap dihukum oleh alam. Bukan Tuhan yang menghukum kita, tetapi alam itu sendiri. Dengan kata lain, yang menghukum kita adalah diri kita sendiri karena keserakahan kita. Kalau kita serakah menggunakan alam semesta ini dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang membuat kita lupa dengan Tuhan, lupa dengan sesama, jangan heran kalau alam akan menangis dan kita pun juga akan ikut menangis. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jangan terlalu tegang, santai saja. Jumat Agung memang peristiwa atau suatu realitas kehidupan yang dialami oleh Yesus, yaitu berkaitan dengan penderitaan atau pengorbanannya di kayu salib. Sehingga inti fokusnya pada salib Kristus. Dari salib Kristus itu mengalir kehidupan. Salib Kristus itu menyelamatkan. Kalau kita susah, kalau kita ada masalah, carilah salib Tuhan, jangan salib yang lain. Kalau salib yang lain malah kita dibelenggu. Tapi kalau cari salib yang ada Yesusnya, kita akan menjadi kuat dan kita akan bisa keluar dari persoalan kita. Karena itu yang disampaikan oleh Santo Paulus de Salib, pendiri kongregasi Pasionis. Semoga Tuhan memberkati kita.